Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Endi Winarko SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sarogen, dan Ibu serta Bapak guru yang kami banggakan, dan juga rekan-rekan sejawat dari komunitas belajar Sekolah Dasar yang juga kami banggakan. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul, bisa hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan atau penyampaian rencana tindak lanjut yang merupakan bagian tugas dari kegiatan PPKG yang kami ikuti. Salam serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Dewan Guru yang kami hormati, untuk membuka kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya kami mungkin Bapak Ibu sudah tahu, kami perkenalkan kembali, nama saya Eko Budi Setiawan. Di sini akan menyampaikan materi terkait dengan tugas akhir ya, yang kami ikuti di kegiatan PPKG PJOK atau program pengembangan kompetensi untuk guru olahraga yang dilaksanakan oleh BPGP Jawa Timur. Dan adapun dari kegiatan yang kita hadiri, yang kita laksanakan hari ini merupakan rangkaian dari tugas akhir yang kami ikuti, yang dimana dalam prosesnya ini merupakan rencana pembelajaran berbasis proyek. Jadi adapun yang menjadi latar belakang dari kegiatan kami mengadakan pertemuan kita pada hari ini, yang pertama di sini bisa Bapak Ibu lihat di slide. Yang pertama yang menjadi latar belakang kami adalah yang pertama, proyek ini adalah merupakan bagian dari program pelaksanaan KBS Semerdasa dengan tema Bangunlah Jiwa dan Raganya untuk SMP Negeri 2 Sarogen yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Kemudian yang kedua, yang melatar belakangnya adalah SMP Negeri 2 Sarogen adalah memiliki modal aset yang berupa manusia, fisik, finansial, politik, sosial, lingkungan, agama, dan budaya yang mendukung berjalannya program ini. Jadi di sekolah kita ada aset yang bisa kita manfaatkan, yang salah satunya di situ ada manusia, ada kepala sekolah, ada ibu dewan guru, ada komite sekolah, ada wali murid yang bisa mensukseskan kegiatan kita nantinya. Kemudian ada fisik, kita ada sarana prasarana, ada halaman sekolah, kemudian ada alat-alat peraga yang bisa kita manfaatkan. Kemudian untuk finansial nanti mudah-mudahan disetujui, ini juga ada kaitannya dengan masalah anggaran, mudah-mudahan kepala sekolah bisa menyetujui untuk penggunaan anggaran. Kemudian untuk politik, sosial, lingkungan, agama, dan budaya ini banyak yang bisa kita manfaatkan di SMP. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan kepemimpinan peserta didik atau student agency melalui program yang mengakomodasi voice, dan ownership memiliki karakter P5. Jadi kalau bisa kami katakan bahwa program ini adalah merupakan yang pertama mungkin di KBS kita, di KBS Berdasar, yang memberikan semacam voice atau pilihan kepada peserta didik. Misalkan dalam kegiatan olahraga itu mereka diminta untuk memilih gerakan apa saja yang mereka kuasai. Setelah mereka berpendapat, saya memilih gerakan permainan bola basket, saya memilih sepak bola, jadi mereka diberikan kebebasan. Sama halnya juga dengan kegiatan nantinya juga. Ya. Jadi mereka diberikan kebebasan untuk memilih permainan apa yang akan mereka
lombakan, dan di sini juga mereka nanti akan memilih peran, apakah berperan sebagai yang melakukan pertandingan atau yang berperan sebagai reporter, berperan sebagai panitia dan bagian dokumentasi. Jadi merupakan kegiatan-kegiatan yang ada di desa biasanya, dan kita masukkan di kegiatan sport education model yang ada di KPS kita. Kemudian selanjutnya adalah visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan KPS Medasa dalam pelaksanaan program. Jadi merupakan juga sarana untuk komunitas belajar sekolah yang ada di tempat kita, bagaimana caranya agar kita bersama-sama berkolaborasi, ya, membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kalau biasanya hanya 1-2 guru saja yang terlibat, jadi bagaimana caranya dalam kegiatan dan program nantinya semua berkolaborasi. Misalkan saya sebagai koordinatornya, Pak Ekona sebagai fasilitator atau pendampingnya untuk bagian reporter, Dulu dia sebagai pendamping untuk bagian panitianya. Jadi tujuannya adalah bagaimana caranya agar semua guru yang ada dalam KPS ini berkolaborasi, saling bekerja sama untuk sama-sama menghasilkan pembelajaran yang bermakna untuk anak didik kita seperti itu. Kemudian untuk tujuan dari program ini yang pertama adalah meningkatkan minat dan partisipasi peserta didik dalam beraktivitas fisik. Jadi yang kedua, melibatkan murid atau peserta didik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan untuk meningkatkan tanggung jawab dan pendidikan peserta didik. Selanjutnya, melestarikan permainan tradisional Indonesia yang mulai ditinggalkan karena pengaruh globalisasi. Selanjutnya, memfasilitasi murid dalam mengungkapkan pendapat dan menentukan pilihan terkait program yang akan dilaksanakan nantinya. Kemudian selanjutnya, mengintegrasikan dukungan dari komunitas belajar sekolah dalam mensukseskan program yang akan dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, tujuan dari program ini adalah melalui penerapan SEM yang kami sebutkan di awal tadi, Sport Education Model, dan permainan tradisional cadangan, siswa diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki kompetensi sosial yang kuat, keterampilan fisik yang baik, serta nilai-nilai luhur yang akan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat nanti. Jadi ketika anak-anak itu tampil ke masyarakat, paling tidak di sekolah kita dalam kegiatan SEM ini, mereka dikasih semacam bayangan atau pengalaman lah seperti itu. Kemudian dilanjut, capaian dan langkah-langkah serta hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Yang pertama di sini, capaian yang kita harapkan dari kegiatan ini nantinya adalah peserta didik itu aktif berpartisipasi dalam permainan. Kemudian yang kedua, peserta didik berperan aktif dengan menyampaikan pendapat dan mampu menjelaskan aturan permainan tradisional yang dipilih. Dan yang terakhir, capaian yang diharapkan yang terakhir itu peserta didik mampu melaksanakan peran dalam SEM dengan baik. Kemudian untuk langkah-langkahnya, yang pertama adalah merancang dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik atau murid. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi yang baik dengan pengurus KPS dan mitra lainnya seperti wali murid dan komite sekolah. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan aset yang dimiliki oleh sekolah untuk keberhasilan program. Kemudian yang ketiga atau hasil yang diharapkan dari capaian dan langkah-langkahnya tadi, yang pertama adalah program yang dibuat itu dapat terlaksana dengan baik, mengakomodir suara, pilihan dan kepemilikan murid, serta murid mampu melaksanakan peran yang dipilih dengan optimal. Kemudian yang kedua, komunitas belajar sekolah atau KBS yang solid dan mendukung program Sport Education Model. Jadi itu merupakan beberapa hasil yang diharapkan dari kegiatan ini. Kemudian untuk rencana pelaksanaannya sendiri, kami merencanakan itu kita laksanakan di hari Jumat. Jadi kalau sekedar bayangan permainan cadangan itu kalau kata kita di sini itu kayak si kala gitu. Itu salah satu permainan tradisional sekali.
perlombaan nanti kita akan bagi nanti siswanya seperti apa, dan itu ada di sini. Kemudian untuk selanjutnya itu struktur program dan rekan sejawat dalam prioritas belajar sekolah. Yang pertama yaitu kokurikuler atau program yang dibuat merupakan kegiatan kokurikuler yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman atau pengayaan mata pelajaran yang telah dipelajari dalam kegiatan antara kokurikuler di kelas melalui permainan tradisional. Kemudian yang kedua, struktur yang kedua adalah siswa. Jadi di sini kami sudah membagi yang kita libatkan itu semua kelas, dari kelas 7, kelas 8 dan kelas 9. Adapun untuk tugas-tugasnya atau perannya nanti, kelas 7 itu sebagai supporter dalam pelaksanaan semi nantinya. Jadi kelas 7 A, B, C, D itu berperan sebagai supporter. Kemudian yang kedua kelas 8 itu sebagai pengisi acara, pembuka dan penutupan dalam pelaksanaan semi. Kalau biasanya dalam sepak bola itu ada pembukaan, ada penutupannya, ada tari-tarian, ada acara terakhir seperti itu, seperti upacara penutupan juga. Jadi ini semacam revitalisasi. Kemudian yang kelas 9A dan 9B itu sebagai pemain dalam olahraga tradisional hadangan, sedangkan kelas 9C ini nggak ada pembagian. Ya, ditampilkan dari kelas 9A sebagai pemain dalam permainan ini, sedangkan yang kelas 9B itu sebagai penyelenggara pertandingan olahraga tradisional hadangan. Kemudian yang struktur yang ketiga yaitu GTK. Yang pertama ada kepala sekolah sebagai penanggung jawab, kemudian yang kedua ada guru PJK sebagai koordinator program, dan yang ketiga ada teman sejawat atau guru mapel, wali kelas, guru BK sebagai fasilitator dan pendamping seperti yang kami sebutkan di awal tadi. Kemudian untuk mitra sendiri, yang pertama ada KBS Bidasa yang berperan sebagai fasilitator yang terdiri dari kepala sekolah dan dewan guru sudah disampaikan tadi. Kemudian mitra yang kedua adalah wali murid dan juga komunitas sekolah yang bisa juga kita libatkan nanti sebagai narasumber atau motivator. Bisa sebagai contoh nanti seperti Pak Jasano nanti sebelum pertandingan itu nanti kita undang untuk memberikan semacam motivator bagaimana dulu permainan ini ada pada saat di zaman beliau masih anak-anak seperti itu. Jadi mungkin dulu saya pernah bermain seperti itu. Jadi semacam berikan arahan lah, memberikan masukan atau memberikan motivator terhadap para peserta didik kita seperti itu. Kemudian untuk aset-aset sendiri di awal sudah disampaikan, cuma kita ulang kembali, yaitu pernyataan tentang aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah yang bisa kita manfaatkan di permainan nantinya. Yang pertama adalah aset manusia, ada kepala sekolah, guru, peserta didik, wali murid dan komunitas sekolah. Kemudian untuk fisik sendiri, aset fisik sendiri itu ada sarana prasarana berupa halaman sekolah, alat olahraga, sound system dan lain sebagainya. Kemudian untuk finansial bisa menggunakan dana BOS atau menggunakan sponsor-sponsor yang lainnya. Kemudian untuk politik dan sosial, yang pertama ada kepala sekolah sebagai penentu kebijakan. Kemudian untuk sosial sendiri itu kolaborasi dan dukungan dari seluruh warga sekolah dalam bergotong royong mensukseskan program yang akan kita laksanakan. Kemudian aset yang terakhir itu ada aset agama dan budaya yang meliputi lingkungan sekolah yang memiliki budaya tinggi terkait permainan tradisional dan kesenian daerah yang ada di panggung besar. Jadi untuk permainan hadangan ini kita anggap sebagai permainan tradisional yang ada di panggung besar seperti itu. Kemudian untuk slide selanjutnya, untuk rencana evaluasi sendiri dalam tahapan implementasi pembelajaran SEN, masing-masing tahapan harus dievaluasi, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan SEN dalam PJOK. Hal-hal yang harus dievaluasi yakni yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran dengan meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam SEN. Kemudian yang kedua, umpan balik dari murid, yakni dengan mengumpulkan pendapat dari peserta didik dan dari hasil refleksi. Ini itu rencana evaluasinya. Kemudian yang ketiga, refleksi guru terhadap perencanaan pelaksanaan
kegiatan dan pengelolaan SEM. Kemudian yang keempat ada evaluasi kinerja tim dalam pelaksanaan kolaborasi dalam pembelajaran SEM, evaluasi manajemen kelas mengenai aktivitas peserta didik dalam pembelajaran SEM. Ya nanti kita sudah siapkan rencana evaluasinya dari program yang akan kita laksanakan nantinya. Jadi bisa berjalan dengan baik, bisa berhasil atau tidak itu tergantung dari evaluasi yang kita laksanakan di akhir pembelajaran nanti atau di akhir program nanti. Kemudian yang kelima itu ada evaluasi manajemen kelas mengenai aktivitas peserta didik dalam pembelajaran SEM. Jadi kembali kami sampaikan bahwa SEM ini termasuk baru atau program yang saya masukkan di dalam kegiatan KBS kita. Ya, mudah-mudahan kalau ini berhasil mungkin bisa kita laksanakan tiap semester atau tiap pelaksanaan kelas meeting, atau mungkin juga nanti kalau ada mata pelajaran yang dan juga ingin menggunakan pembelajaran yang dengan menggunakan model yang sama juga bisa seperti itu Pak. Misalkan juga dalam bentuk cerdas cermat kita minta untuk peserta didik sebagai panitia. Ini sangat baik buat peserta didik kita. Kemudian kemungkinan tantangan yang kita bisa temui pada saat di perjalanan nanti. Yang pertama, tantangan yang pertama adalah motivasi dan minat peserta didik yang berbeda-beda. Jadi antara si A dan B itu mempunyai motivasi belajar mengikuti kegiatan yang berbeda-beda. Ada yang semangat, ada yang tidak. Jadi ini kalau sudah seperti ini kita sudah siapkan solusinya, yaitu dengan cara memberikan penguatan dan motivasi pada peserta didik yang salah satunya nanti Bapak Ibu yang bergerak atau berperan sebagai fasilitator atau pendamping itu bisa ikut serta juga memberikan motivasi seperti itu. Kemudian yang kedua, tantangan yang kedua itu cuaca yang tidak menentu, ya. Kadang panas, terik, kadang juga hujan, ondel mendung, ya. Jadi kita sudah siapkan untuk solusinya. Jika itu terjadi, maka jika hujan, maka jadwal pelaksanaan kegiatan akan diundur minggu depan atau minggu berikutnya seperti itu. Kemudian tantangan yang ketiga, keterbatasan waktu dalam penyelenggaraan kegiatan. Jadi solusinya di sini dengan mengoptimalkan waktu yang ada dan melaksanakan persiapan yang matang atau sebaik mungkin. Jadi paling tidak kalau di hari Jumat ini kita sudah pelaksanaan, paling tidak kita harus persiapkan. Ya, misalkan kita hanya punya waktu selama 4 jam atau 3 jam, ya waktu itu yang kita maksimalkan seperti itu. Kemudian tantangan yang keempat adalah kemungkinan akan waktu kegiatan yang bersama dengan kegiatan kedinasan lainnya. Seperti banyak Bapak Ibu guru kita yang di P3K atau PNS yang tidak ada di tempat. Ya, solusinya adalah dengan melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik dengan KBS agar program tetap berjalan ketika ada salah satu guru yang mendapatkan tugas dinas atau sedang tidak ada di tempat. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk sementara ini. Ya, selanjutnya mungkin kami butuh arahan atau masukan dari Bapak Kepala Sekolah dan waktunya kami bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, jadi ini sebuah hal baru untuk SEM ya, Sport Education Model. Memang di dunia anak-anak sekarang ini beda dengan zamannya saya waktu anak-anak. Jadi kalau saya lihat sekilas tadi ada permainan hadangan tadi. Permainan hadangan itu kalau tidak salah di Jawa atau Madura itu namanya persodor. Itu permainan waktu saya sekolah. Jadi saat olahraga itu kadang memang permainan itu dilaksanakan. Jadi kita tuh tahu anak-anak itu dan memang menyenangkan, permainan tersebut menyenangkan. Dan itu juga salah satu model dasar dari kepemimpinan. Kepemimpinan itu salah satunya juga ada dalam
Baksodo itu. Salah satunya sebagai tujuannya yang tidak tersirat di situ adalah kolaborasi dan kerjasama. Itu adalah salah satu bentuk dasar-dasar kepemimpinan yang diberikan kepada seorang anak. Nah, jadi anak semuanya sudah dilatih dengan permainan Baksodo. Memang kalau dilihat secara kasat mata itu permainan seperti ini. Padahal kalau dilihat dari segi lebih dalam ternyata ada itu filosofi tentang makna dari permainan Baksodo. Dan itu semuanya sudah hilang sekarang. Sudah hilang. Dan ini tentunya alhamdulillah di mapel olahraga khususnya di MGFP mata pelajaran olahraga ini sudah dalam artian mengingat kembali, merefleksi kembali permainan-permainan dulu yang bisa untuk mencetak anak ini menjadi tidak egois. Karena di situ tidak ada egois dalam permainan Baksodo itu tidak ada egois. Nah, di masa sekarang anak lebih banyak egois, Pak. Bahkan orang tua pun juga mohon maaf ini egois juga. Saya sendiri contoh kalau sudah berkumpul saya, ibunya, anak saya kuliah dari mana? 3 orang di satu tempat yang sama, TV nyala, ya Pak. TV nyala. Saya, istri saya, anak saya itu tidak ada komunikasi. TV berjalan sendiri, saya sibuk dengan kesibukan sendiri, istri saya juga sibuk, anak saya juga sibuk. Sibuk dengan apa? Dengan HP. Itu kan sudah menunjukkan egoisme ya. Jadi kita tapi tidak sadar bahwa itu sebetulnya adalah egoisme. Nah ini yang mungkin dari PJOK, dari GMP mau mengembangkan program semacam ini. Saya kira cukup bagus. Nanti mohon dari Bapak Ibu yang sudah disebutkan tadi bisa menjadi motivator dari anak-anak dan juga mengarahkan pada anak bahwa permainan seperti ini memang bagus. Dan masih banyak permainan-permainan yang lain yang saat ini sudah punah, ya, sudah hampir punah. Jadi kalau zaman saya sekolah full dengan permainan, tidak ada hiburan lain. Pulang sekolah tidak tidur, Pak. Tidur sebentar, lihat ibu sudah merem, saya loncat keluar, main apa? Terserah pokoknya main aja, main layang-layang, main karet, main loncat-loncatan, pokoknya main nyuri ikan ditambak. Itu saya itu sering Pak nyuri ikan ditambak sampai ketahuan itu sering. Itu sebuah kebahagiaan, sebuah eksplorasi kita di anak-anak itu bangga kalau bisa nyuri ikan dan ketahuan itu bangga. Kalau nyuri mangga itu sudah tidak asing lagi, ya. Mangga, jambu, apa saja itu sudah tidak asing lagi. Itu dunia anak-anak yang sekarang bisa dikatakan maju. Dan mudah-mudahan program yang dibuat oleh Pak Eko ini bisa terlaksana dengan baik dan tentunya endingnya apa? Ya semaksimal mungkin dilaksanakan di sekolah karena kita rindu melihat anak-anak bermain seperti itu. Ini lapangan sudah cukup memenuhi ya. Kalau permainan Baksodo harus memenuhi. Jadi mohon untuk kerjasamanya dari Bapak Ibu semuanya pada hari Jumat ya. Hari Jumat mudah-mudahan kegiatan ini bisa berhasil dan juga nanti ada pengaruh buat anak dan motivasi anak untuk sedikit banyak menghilangkan rasa egoisme. Mungkin bisa dari saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih Pak atas arahan dan masukannya. Dari rekan-rekan guru mungkin ada yang bisa menambahkan masukan terkait dengan kegiatan pelaksanaan yang akan kita laksanakan nanti. Terima kasih. Jadi langsung saja. Jadi program yang dilaksanakan Eko ini tentunya kita sebagai rekan kerja Pak Eko paling tidak itu
mendukung sepenuhnya apa yang menjadi program ini. Tentunya yang cukup menarik sesuai yang sudah disampaikan oleh Pak Eko dan kemudian ditindaklanjuti oleh kepala sekolah. Ini terkait dengan tujuan program. Yang pertama menghidupkan kembali, menghidupkan kembali apa namanya permainan tradisional yang mungkin bisa dikatakan punah. Ini salah satunya yang disebutkan, salah satunya kalau dalam bahasa Anda, Pak Purwong menyebutkan itu Cikala, kemudian Pak Hendi tadi selaku kepala sekolah menyebutkan Sodor. Ini memang salah satunya itu paling tidak menjadi program utama Pak Eko. Tetapi saya sepenuhnya mendukung selaku rekan kerja Pak Eko. Dan tidak hanya diberlakukan pada saat di KBS saja, tapi paling tidak salah satu ketika ada kegiatan kelas mapping di akhir pembelajaran kita, itu bisa juga dilaksanakan. Ini bagus sekali seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan masukan atau tambahan? Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyambung dengan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan Pak Eko itu, saya juga cukup sebenarnya memang cukup menarik juga, dan juga memang itu memang istilahnya dalam kegiatan seperti itu kita memang hampir punah ya, seperti itu sudah dianggap untuk sekarang ini permainan seperti itu sudah tidak ada, karena ya mungkin terkikis oleh namanya HP. Nah, betul katanya Bapak Kepala Sekolah bahwa kita itu sekarang berfokusnya ke HP. Karena oleh sebab itu kita itu sekarang itu tidak mau, secara tidak langsung kita belajar untuk menjadi orang yang egois. Nah, dengan keterkaitan dengan masalah yang program yang Pak Eko ini, itu saya cukup mendukung. Karena begini, kalau seperti itu apa yang dikatakan Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa kegiatan salah satunya kegiatan yang hampir punah itu seperti kata istilahnya katanya Bapak itu salodor, ya bola sodor, bahasa Mandarnya itu namanya Cikala. Nah itu bisa menghidupkan kembali rasa anak-anak itu bisa bertanggung jawab, karena di situ walaupun dalam bentuk permainan, karena saya lihat anak-anak kita itu senang sekali melaksanakan seperti itu, senang di lapangan daripada di kegiatan yang monoton di dalam kelas. Nah, jadi oleh sebab itu adalah merupakan ketertarikan yang sangat saya dukung. Karena apa? Anak-anak bisa belajar kerjasama, bertanggung jawab. Secara langsung kita sudah mengajarkan rasa kepemimpinan kepada anak-anak, bagaimana menjadi manusia yang bertanggung jawab. Saya kira itu saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kami sampaikan kembali kepada Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan teman sejawat dalam KBS Penugasan yang saya banggakan, telah memberikan arahan atau masukan terkait dengan program yang akan kita laksanakan beberapa hari ke depan. Kemudian kalau tidak ada arahan atau masukan lagi, sebelum kami menutup kegiatan kita pada siang hari ini, saya bisa menyampaikan ucapan terima kasih karena
ada di sekolah kita untuk berkolaborasi bagaimana caranya agar sama-sama bersinergi menyatukan visi dan misi untuk bagaimana tiap harinya itu menghasilkan pembelajaran yang baik untuk peserta didik kita itu. Jadi kalau suatu misal yang satunya mendapatkan tambahan ilmu, dia akan menyampaikan ke rekan sejawat yang lain seperti itu. Jadi perputaran itu terus berputar gitu. Yang tadinya ada yang update kemudian menyampaikan kepada yang tidak update seperti itu untuk yang pendidikan seperti itu. Jadi sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan mudah-mudahan untuk program kita di hari Jumat nanti kita benar-benar berkolaborasi ya, bekerja sama untuk bagaimana caranya program ini bisa berjalan atau berhasil seperti itu. Baik, kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca kalimat alhamdulillah. Baik, dari kami